Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru banggakan, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang arti mufrodat dan terjemah Quran Surat At-Tin. Baiklah anak-anak, kita mulai dari ayat yang pertama. Kata watini itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata wa dan yang kedua kata atini. Kata wa itu sendiri yang dimaksud adalah wawu kosam. Kosam itu sumpah ya anak-anak ya. Jadi kata wa artinya demi. Kata atin artinya buah tin. Nah, siapa yang sudah pernah melihat buah tin? Iya, betul sekali. Di Mekah banyak ya. Kalau di Indonesia ada tidak? Iya, sekarang sudah ada. Kata wazaituni juga terdiri dari dua kata wa dan azaitun. Nah, kata zaitun artinya buah zaitun. Nah, kalian pernah lihat buah zaitun? Iya, seperti apa? Iya, betul sekali anak-anak sekalian, buah zaitun. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita rangkai kata-kata yang tadi menjadi ayat yang pertama, watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kita lanjut ayat yang kedua. Waturi sinina. Kata wa artinya demi. Turi sinina yang dimaksud di sini adalah Gunung Sinai. Ketika kita rangkai ayat yang kedua, waturi sinina artinya demi Gunung Sinai. Sekarang kita lanjut ayat yang ketiga. Wahadal baladil amin. Kata wa artinya demi, hadza artinya ini, dan kata al-baladi artinya kota. Sehingga kalau kita sambung hadzal baladi berarti artinya kota ini. Kata al-amin artinya aman. Nah, kota mana yang dimaksud anak-anak? Iya, betul sekali. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota Mekah. Sehingga ketika kita rangkai ayat yang ketiga ini, wahadzal baladil amin artinya demi kota yang aman ini. Sekarang ayat yang keempat. Kata laqad artinya sungguh. Sedangkan kata khalaqna artinya kami telah menciptakan. Kata al-insana artinya manusia. Fi ahsani taqwim, fi dalam, ahsani paling baik atau sebaik-baik, sedangkan takwim artinya bentuk. Sehingga ketika kita rangkai fi ahsani taqwim artinya dalam bentuk sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, sehingga ketika kita rangkai kalimat yang tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Lanjut ayat yang kelima. Kata summa artinya kemudian. Sedangkan kata rodadnahu artinya kami kembalikan dia. Asfala safilina artinya ke tempat serendah-rendahnya. Sehingga ketika kita rangkai menjadi ayat yang kelima, summa rodadnahu asfala safilina artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ayo anak-anak, siapa yang tahu siapa yang dimaksud dengan kata dia dalam ayat ini?
Iya, betul sekali. Yang dimaksud dengan kata dia dalam ayat ini adalah manusia. Nah, sekarang ayat yang ke-6. Illalladzina amanu. Illa artinya kecuali, alladzina orang-orang, amanu yang beriman. Sehingga ketika kita rangkai illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Wa amilu dan mengerjakan as-solihati kebajikan atau kebaikan. Sehingga ketika kita rangkai wa amilus solihati artinya dan mengerjakan kebajikan. Selanjutnya falahum ajrun. Kata ajrun artinya pahala. Sehingga kalau falahum ajrun berarti artinya maka mereka akan mendapatkan pahala. Sedangkan kata ghairu mamnun artinya yang tidak ada putus-putusnya. Sehingga ketika kita rangkai ayatnya illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama, maka apa, yukadzibuka yang menyebabkan mereka mendustakanmu. Kata ba'du artinya setelah itu, dan kata biddin artinya hari pembalasan. Nah, ketika kita rangkai kata-kata yang tadi menjadi ayat yang ke-7 ini, fama yukadzibuka ba'du biddin artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang ayat yang terakhir, ayat 8. Kata alaisallahu artinya bukankah Allah, biahkamil hakimina artinya hakim yang paling adil. Sehingga ketika kita rangkai kalimatnya menjadi alaisallahu biahkamil hakimin artinya bukankah Allah hakim yang paling adil. Maka setelah ayat yang terakhir ini kita disunahkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, setelah ini silahkan tulis arti mufrodat Quran surat At-Tin ya, beserta terjemahnya. Kemudian jangan lupa hafalkan juga arti mufrodatnya. Nanti sewaktu-waktu Bu Guru tanya, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Bu Guru ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.